Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Maharani Aziza dengan NIM 0435955937 dari Prodi Ilmu Komunikasi asal UPBJJ Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang COVID-19 dalam konteks vaksinasi COVID-19. Virus SARS-CoV-2 pertama kali terdeteksi di Cina pada akhir 2019 dan pada Juni 2021 telah menyebar ke seluruh dunia menyebabkan lebih dari 178 juta kasus yang dikonfirmasi dan 3,9 juta kematian. Beberapa kasus awal terkait dengan pasar bawah di kota Wuhan, tempat klaster pertama infeksi COVID-19 tercatat. SARS disebabkan oleh salah satu jenis coronavirus yang dikenal dengan SARS-associated coronavirus, SARS-CoV. Coronavirus merupakan kelompok virus yang bisa menginfeksi saluran pernafasan. Saat terinfeksi virus ini, biasanya akan terjadi gangguan pernafasan mulai dari ringan sampai berat. Pada tanggal 2 Maret 2020 adalah kasus pertama yang terjadi di Indonesia. Pada 2 minggu awal, kasus positif corona di Indonesia mencapai 8.607 kasus. Kasus COVID-19 menyebar di 34 provinsi dengan kasus terbanyak di DKI Jakarta. Upaya pencegahan dan pengendalian. Yang pertama adalah 3T, testing, tracing, dan treatment. Testing sendiri adalah kita melalui swab. Tracing adalah penelusuran kontak kasus positif. Dan treatment adalah untuk menangani kasus selanjutnya setelah terkena positif COVID-19. Yang kedua adalah 3M, menggunakan masker, membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan atau hand sanitizer, dan menjaga jarak. Yang ketiga adalah hindari 3C, closed space, ruangan tertutup, crowded place, tempat ramai atau kerumunan, dan close contact atau kontak erat. Yang keempat adalah optimalisasi Satgas Kampung, edukasi warga tentang pentingnya protokol kesehatan. Yang kelima adalah memberikan vaksinasi. Program vaksinasi COVID-19 di Indonesia mulai dilakukan oleh pemerintah pada Rabu 13 Januari 2021 pagi di Istana Negara. Orang yang pertama kali disuntik vaksin buatan Sinovac adalah Presiden Joko Widodo. Pada saat yang sama, sejumlah pejabat, tokoh agama, organisasi profesi, serta perwakilan masyarakat turut mengikuti vaksinasi. Terdapat jenis-jenis vaksin yaitu ada Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutical, ada Novavax, selanjutnya adalah Sinovac. Sasaran vaksinasi COVID-19 sendiri adalah warga usia 18-59 tahun dan kondisi sehat, belum pernah terkonfirmasi COVID-19, tidak untuk ibu hamil, usia yang lebih dari 60 tahun menunggu informasi lanjut dari Satgas COVID. Nah, terdapat tantangan vaksinasi di Indonesia. Yang pertama adalah adanya reaksi simpang akibat vaksin, dan kedua adalah adanya kejadian ikut pasca imunisasi atau KIPI. Reaksi simpang tersebut adalah diakibatkan oleh vaksin, ada bukti hubungan sebab akibat yang kuat, misal timbulnya alergi setelah vaksinasi dan setelah diperiksanya ternyata penerima vaksin memang ada alergi dengan bahan yang terkandung dalam vaksin. Selanjutnya adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Semua kejadian medik yang terjadi setelah imunisasi menjadi perhatian dan juga berhubungan dengan imunisasi. Yang kedua adalah tidak ada batas waktu, bisa timbul segera atau lama setelah vaksinisasi. Jika semakin parah, harus segera dilaporkan untuk ditangani. Kriteria KIPI adalah KIPI non-serius, misal demam ringan, bengkak lokal, menangis terus-menerus. KIPI serius adalah misal kejang demam, selulitis, shock anafilaktik. Dan yang terakhir adalah kita tahu beberapa masyarakat di Indonesia masih sangat takut untuk vaksinasi karena adanya hoax yang tersebar ke masyarakat. Dan inilah beberapa contoh hoax vaksin. Beberapa hoax vaksin COVID-19. Yang pertama adalah tidak perlu vaksin karena virus akan hilang. Yang kedua, vaksin COVID berbahaya karena belum diuji dan kita dijadikan kelinci percobaan. Yang ketiga adalah vaksinasi justru akan membuat orang sakit. Dan yang terakhir adalah vaksinasi COVID akan menguntungkan pihak tertentu. Dan bagian terakhir tadi menutup presentasi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.